dari satu dan dua raja-raja ya pada malam hari ini ya. Untuk itu sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Boleh minta Pak Teguh untuk mimpin kita dalam doa. Baik, Bu. Oke. Segala puji dan syukur hanya kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Jikalau pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan nafas kehidupan, dan pada malam hari ini kami akan belajar membahas firman-Mu dari kitab 1 Raja-Raja. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara di Zoom meeting pada malam hari ini. Kiranya Tuhan membuka pintu hati kami masing-masing untuk siap mendengarkan pembahasan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Abraham yang akan memimpin PA pada persekutuan PA pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberikan roh kudus-Mu, memberikan hikmat-Mu kepada beliau, sehingga apa yang disampaikan seturut dan berkenan di hati Tuhan. Kami juga mendoakan bagi teman-teman kami yang pada saat ini belum bisa bergabung, kiranya Tuhan jenguk mereka satu persatu dan Tuhan gerakkan hati mereka, dan biarlah dengan segala aktivitas maupun kesibukan yang mereka jalani masih diberikan kesempatan juga untuk bersedia belajar bersama kami. Kami menyediakan waktu pada malam hari ini untuk Tuhan, terutama untuk diri kami sendiri, agar kami semakin diberikan penguatan, peneguhan, dan jiwa kami dibukakan, hati kami dibukakan dengan semangat yang sungguh-sungguh mempelajari firman-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa kami sudah memilih Juru Selamat kami yang hidup sebagai pedoman hidup kami selama kami berada di dunia ini. Tentunya Tuhan juga memberkati penugasan kami selama dalam dunia ini. Tuhan mengiringi anak-anak-Mu di sini untuk tetap dengan semangat belajar membaca firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Guru Agung sejati kami, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Teguh. Ya kita bersyukur ya pada malam ini ya kita bisa meluangkan waktu kita yang mungkin dalam kesibukan kita ya. Tapi bersyukur ya Pak Abraham juga mau memberikan waktunya ya untuk kita semua. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Saya percaya semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mau lebih mengerti tentang firman Tuhan. Ya saya persilakan Pak Abraham untuk memulai. Baik, terima kasih kesempatannya, Bu Kiweng. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita akan masuk dalam pengantar kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Apakah slide-nya sudah terlihat? Ya, sudah. Ya. Oh, sudah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang 1 dan 2 Raja-Raja. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu gambar ini ya. Ini mungkin untuk anak-anak zaman now masih tahu, tapi mungkin beberapa rekan mungkin masih ada yang tahu juga. Ini adalah Batman dan Catwoman. Jadi kalau Bapak Ibu atau mungkin rekan-rekan tahu komik Batman atau film Batman, seringkali digambarkan bahwa Batman ini adalah seorang yang sebenarnya berasal dari kaum yang cukup berada ataupun sangat kaya raya bernama Bruce Wayne. Dan dia ini orang yang sangat cerdas sekali. Dengan kekayaannya dia bisa membuat berbagai macam peralatan, termasuk berbagai macam peralatan untuk dia bisa membasmi kejahatan.
Dia digambarkan sebagai orang yang sangat cerdas, dia sangat mahir dalam teknologi, tetapi yang menariknya ketika dia bisa dengan begitu hebatnya mengalahkan banyak penjahat, tapi dia selalu kalah atau selalu tertipu oleh perempuan ini, yaitu Catwoman. Jadi kalau dalam kisah Justice League atau kisah superhero semacam Superman, Batman, The Flash, dan lain-lain, Batman ini digambarkan sebagai sosok yang tidak punya kekuatan super sama sekali, tetapi dia punya kecerdasan yang tinggi dibandingkan dengan tokoh-tokoh pahlawan ataupun superhero lainnya di dalam karakter-karakter yang saya sebutkan tadi. Tapi selalu saja dia gagal menangkap ataupun sering ditipu oleh Catwoman. Jadi seolah-olah kepintaran dia itu tidak ada apa-apanya ketika berhadapan dengan seorang wanita, khususnya Catwoman. Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya ini adalah sedikit gambaran bahwa ternyata pengalaman dari Batman itu bukan sesuatu yang baru. Dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja itu ternyata digambarkan juga bahwa ada orang-orang yang nampaknya berkuasa, cerdas, tapi ternyata di depan orang tertentu menjadi orang yang seperti bodoh, seperti tidak kelihatan kecerdasan atau kepintarannya. Nanti kita akan lihat. Nah, rekan-rekan, jadi sekarang kita akan membahas kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Jadi, untuk diketahui, maaf, yang menulis kitab 1 dan 2 Raja-Raja kita tidak ketahui secara persis siapa, tetapi penerima mula-mula yang kita bisa duga adalah bahwa kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini pertama-tama ditujukan kepada orang-orang Israel di pembuangan. Kenapa demikian? Karena kalau rekan-rekan membaca bagian terakhir di dalam kitab 2 Raja-Raja, di situ ada petunjuk tentang tahun ke-37 sesudah Raja Yoyakim dibuang. Nah, untuk diketahui, bangsa Israel ini, atau lebih tepatnya ya bangsa Israel ini mengalami 3 kali pembuangan. Tahun 605 sebelum Masehi, itu yang pertama. Kemudian, tahun yang ke-507 sebelum Masehi. Kemudian, tahun 586 atau 587 sebelum Masehi. Nah, ketika dikatakan 30 tahun ke-37 sudah Yoyakim dibuang, berarti itu di pembuangan yang kedua. Nah, kalau pembuangan kedua kemudian dikatakan tahun ke-37 sesudah Yoyakim dibuang, jadi hitung mundur saja, berarti peristiwa paling terakhir yang dituliskan dalam kitab 2 Raja-Raja adalah peristiwa yang terjadi di tahun 560 sebelum Masehi. Berarti orang Israel yang menerima kitab ini masih berada dalam pembuangan. Nah, karena tahun 538 atau 537 sebelum Masehi, bangsa Israel baru mulai kembali ke Yerusalem dari pembuangan di daerah Timur Tengah Babel sana. Nah, jadi rekan-rekan ini memang informasi saja, cuman dari sini kita mulai bisa mendapatkan petunjuk bahwa sekarang kalau misalnya kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang dibuang, kalau begitu pesan utamanya apa? Nah, untuk sedikit kita ketahui lebih lanjut, pembagian kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini kira-kira seperti ini. Kalau rekan-rekan membacanya, mulai pasal 1 sampai pasal 11 itu mengisahkan tentang Salomo. Bagaimana awalnya dari Daud yang sudah semakin tua dan sudah tidak sanggup lagi untuk memimpin, kemudian hendak digantikan, tapi kemudian ada anaknya yang bernama Adonia ingin menguasai kerajaan, ingin menggantikan bapaknya, padahal ternyata sebenarnya Salomo yang sudah disiapkan, dan seterusnya sampai akhirnya nanti pasal 11 bicara tentang Raja Salomo yang kemudian mengakhiri kepemimpinannya atau pemerintahan itu dengan buruk, di mana dia akhirnya mengikuti dewa-dewa atau menyembah dewa-dewi dari istri-istri yang adalah orang-orang asing, bukan orang-orang Israel. Nah, kemudian akhirnya pasal 12 sampai 2 Raja-Raja 17 mengisahkan kerajaan yang terpecah itu. Jadi ketika Raja Saul memerintah, kerajaan Israel masih satu. Ketika Daud memerintah, kerajaan Israel masih satu.
waktu Salomo memerintah, kerajaan Israel masih satu. Nah, begitu pas Salomo meninggal, nantinya kerajaan Israel terpecah dua, yaitu yang disebut kerajaan Israel Utara atau disingkatnya kerajaan Israel, dan kemudian ada lagi kerajaan yang kedua, itu kerajaan Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Jadi kalau rekan-rekan mengingat kembali penyebutan ini, maka kita jadinya lebih mengerti bahwa sesudah zaman Salomo, yaitu Raja Rehabeam, maka kerajaan Israel terpecah dua. Nah, nanti ini akan juga membantu ketika kita membaca kitab 1 dan 2 Tawarik. Bahwa ketika disebutkan kerajaan Yehuda, itu maksudnya adalah kerajaan Israel tetapi yang bagian selatan. Nah, nanti kalau rekan-rekan membaca kembali kitab 2 Raja-Raja, maka pasal 18 sampai 25 menjadi masa-masa terakhir, di mana di situ kelakuan dari raja-rajanya sudah semakin bobrok, mereka semakin tidak taat kepada Allah, mereka malah menyembah berhala, dan akhirnya pasal terakhir bicara tentang bangsa Israel yang kalah perang dan akhirnya dibuang dari tanah perjanjian ke tanah penjajahan. Jadi mereka dibuang ke kerajaan yang menjajah mereka. Nah, kalau begitu, ketika tadi penerima kitab ini mula-mulanya adalah orang-orang Israel yang dibuang di Babel, dan kisah ini ditutup dengan raja-raja yang kemudian dibuang ke Babel. Jadi tujuan penulisan kitab 1 dan 2 Raja-Raja itu apa? Tujuannya adalah bahwa raja itu harus mendengarkan dan taat kepada Tuhan melalui kehadiran hamba-hambanya. Jadi meskipun seorang manusia diangkat menjadi raja di Israel, sebenarnya raja yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Sehingga raja manusiawi ini harusnya dengar dan taat. Nah, karena itu keberhasilan seorang raja ataupun sebuah kerajaan itu bergantung pada seberapa taatnya raja dan kerajaan tersebut kepada hukum-hukum Allah. Nah, ketika mereka gagal taat dan setia kepada hukum Allah, ketika memberontak terhadap Allah, menyembah dewa-dewi asing, maka pasti akan mengalami kemerosotan dan akhirnya Israel mengalami pembuangan. Dibuang dari tanah perjanjian. Padahal tanah perjanjian itu adalah tanah yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang Israel, bahwa orang Israel akan menempati tempat tersebut menjadi milik pusaka mereka. Tiba-tiba ibaratnya kita punya rumah, punya tanah, digusur, disuruh pergi, dan gak ada imbalan apa-apa, gak ada ganti rugi apa-apa, kita dibuang sama sekali. Kita pasti kesel, kita pasti sedih, dan itu adalah sedikit banyak gambaran dari yang dialami orang Israel ini. Tapi mereka dibuang dari tempat tinggal mereka bukan karena mereka gak sanggup bayar, bukan karena mereka kalah perang, tetapi karena mereka telah menjauh dari Allah, memberontak terhadap Allah, sehingga mereka memilih untuk tidak mau dilindungi oleh Allah, dan akhirnya mereka gagal. Nah, jadi pelajaran bagi orang-orang Israel yang dalam pembuangan pada waktu itu yang mendengarkan kitab 1 Raja dan 2 Raja-Raja adalah kalau orang-orang Israel yang ada di pembuangan itu karena raja mereka, kerajaan mereka tidak mau setia kepada Tuhan. Sehingga ini menjadi sebuah teguran dan juga peringatan bahwa bangsa Israel dalam pembuangan ini belajar untuk mau kembali setia kepada Tuhan. Nah, ketika nanti mereka mau setia kepada Tuhan, mereka belajar hukum-hukum Tuhan, mereka akan sadar bahwa Allah pasti akan mengembalikan mereka dari pembuangan balik lagi ke tanah perjanjian. Tapi itu nanti kita akan baca dalam kitab Ezra dan Nehemia. Nah, rekan-rekan, saya fokus kepada satu kisah ini. Teman-teman mungkin tahu tentang kisah Aladin dan jin lampu ya. Nah, rekan-rekan coba bayangkan kalau seandainya rekan-rekan berjumpa dengan jin lampu. Kemudian jin lampunya bilang, berikan kepada saya 3 permintaan, maka saya akan kabulkan permintaan Anda. Nah, kira-kira ketika dikatakan, sebutkan 3 permintaan, kira-kira apa aja ya yang muncul di pikiran saudara-saudara sekalian? Saudara-saudara akan minta apa? Nah, saya tidak minta rekan-rekan untuk jawab secara audio ataupun tulis di kolom chat, tapi coba dalam hati rekan-rekan baca, rekan-rekan bayangkan, kalau dikasih kesempatan untuk
mengajukan permintaan, kira-kira apa saja ya permintaannya yang diharapkan bisa dikabulkan. Mungkin ada yang berharap punya uang banyak, mungkin ada yang berharap punya rumah mewah, mungkin ada yang berharap punya mobil banyak, punya pulau pribadi, punya kapal persiar pribadi, dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan, ya silakan saja berimajinasi, dan semoga kalau Tuhan berkenan ada yang dikabulkan ya. Nah, cuma rekan-rekan yang menariknya adalah kalau rekan-rekan sempat mengingat tentang Salomo, ketika Allah menjumpai dia di dalam mimpi, Allah bertanya kepada dia, sebutkan satu permintaan maka saya akan kabulkan itu. Ternyata Salomo tidak minta uang banyak, harta melimpah, posisi tinggi, meskipun memang waktu itu dia sudah jadi raja, ataupun istri yang banyak dan cantik-cantik, ataupun punya anak banyak, tidak, ataupun bangsa-bangsa yang lain kalah perang semua lawan dia, tidak. Ternyata ketika Allah bertanya seperti itu di dalam mimpi kepada Salomo, Salomo bilang dia minta hikmat. Minta hikmat agar bisa memerintah rakyatnya dengan baik, bisa menjalankan kepemimpinan terhadap umat Allah yang ia pimpin di dalam kerajaannya. Dan ketika Allah menjumpai dalam mimpi, itu artinya kalau mengajukan permintaan tadi, minta hikmat, berarti itu adalah apa yang menjadi alam bawah sadarnya Salomo. Jadi permintaan Salomo itu tidak dia buat-buat, tidak rekayasa, atau istilahnya anak zaman now itu bukan yang fake, bukan yang palsu. Kalau secara sadar mungkin ya dia akan bilang, wah ini di depan Allah nih, berarti saya harus jawabnya yang bagus-bagus, yang benar, yang rohani. Nah, tapi ternyata Allah menjumpai dia dalam mimpi, berarti ketika itu disebutkan oleh Salomo permintaannya, berarti itu apa yang menjadi kerinduan yang terdalam di dalam hatinya, itu sudah menjadi sesuatu yang di bawah sadarnya dia, sehingga dia otomatis sampaikan itu. Nah, karena itulah, maka kemudian Allah memberikan kepada dia hikmat, dan bahkan tidak ada raja sebelum dan sesudah dia yang hikmatnya seperti dia. Dan bukan hanya itu, Allah bahkan memberikan dia apa yang Salomo tidak minta. Kekuasaan, harta, kekayaan yang melimpah, bahkan Allah berikan kepada Salomo. Nah, makanya kemudian setelah mimpi tersebut, rekan-rekan mungkin sempat ingat cerita tentang ada dua perempuan yang rebutan seorang anak kecil. Yang satu bilang, itu anak saya. Perempuan yang lain bilang, itu anak saya. Nah, bingunglah orang-orang di sana. Kira-kira yang benar, anak ini anaknya siapa ya? Perempuan yang A atau perempuan yang B? Nah, singkat cerita, akhirnya Raja Salomo bilang, yaudah ambil pedang, coba kita belah aja itu anak. Separuh buat si ibu A, separuh lagi buat ibu B. Nah, bayangkan saudara kalau Anda punya anak yang mau disembelih di depan Anda, mau dibelah dua, kira-kira Anda akan tega apa enggak? Dan ternyata benar. Ada seorang ibu yang bilang, jangan dibelah dua, kasih aja anak itu kepada si ibu ini. Nah, dari situlah Salomo mendapatkan kesimpulan, oh, kalau ada seorang ibu yang rela untuk menyerahkan anaknya kepada ibu yang lain, asalkan anak itu tetap hidup, berarti si ibu itulah ibu yang sebenarnya. Perempuan itulah ibu yang sebenarnya. Hingga singkat cerita, akhirnya anak tersebut diberikan kepada ibunya yang sesungguhnya. Nah, jadi rekan-rekan, begitu Salomo meminta hikmat, Allah langsung jawab. Nah, di dalam Salomo juga, di dalam masa pemerintahan Salomo juga, disitulah bangsa Israel memiliki tempat ibadah yang terpusat. Jadi kalau sebelum masuk ke tanah perjanjian, orang Israel beribadah di kemah pertemuan. Jadi semacam bait Allah, tetapi itu sebuah kemah besar yang bisa dibawa-bawa sepanjang mereka mengembara 40 tahun di padang gurun. Dan kemudian ketika nanti masuk ke tanah perjanjian. Jadi sampai masa Daud, orang Israel masih beribadah di kemah pertemuan. Nah, Daud pengen sekali membangun bait Allah. Tapi Allah bilang, enggak, itu bukan bagian kamu, tetapi bagian dari Salomo, anaknya. Dan akhirnya di zaman Salomo lah bait Allah itu dibangun. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat di sini, ini satu gambarannya saja tentang bait Allah di sini. Jadi di sini ada kamar atau bilik untuk penyimpanan. Di sini kemudian ada ruang Maha Kudus.
Di sini ruang kudus dan di sini pelataran. Nah, jadi rekan-rekan, kalau rekan-rekan melihat di sini memang Bait Allah itu bagus dan mewah. Karena apa? Dilapisi oleh emas. Nah, makanya nanti mereka ini ketika kalah perang, emas itu dikerat sama musuhnya. Jadi bayangkan ini sebuah bangunan yang sangat megah dan mewah dengan pemahaman bahwa yang mau memberi yang terbaik buat Tuhan, ibadah kepada Tuhan berarti harus yang terbaik. Nah, ternyata ketika mereka meninggalkan Allah, mereka menyembah berhala, akhirnya ya udah apa yang mereka anggap berharga itu akhirnya diambil orang. Nah, jadi rekan-rekan bisa mulai dapat ini ya, sedikit visualisasi tentang bait Allah seperti apa. Ada ini ya, ada laut. Ini maksudnya bukan laut beneran, tapi tempat wadah air yang sangat banyak untuk nanti imam-imam membasuh dirinya. Dan kemudian di sini ada lagi ya, ada semacam baskom. Di sini ada mesbah untuk korban bakaran. Dan di sini rekan-rekan bisa lihat ya, ada berbagai macam. Di sini ada meja altar ya atau mesbah kecil. Jadi teman-teman sedikitnya sudah mulai dapat gambaran ya. Nah, indah ya bangunannya. Dan di sini di ruang Maha Kudus ini ada tabut perjanjian. Ini memang agak kecil ya. Tapi tabut perjanjian ini di dalamnya ada isinya 2 loh batu. 2 loh batu yang adalah tulisan tangan Allah mengenai 10 perintah Allah. Ya, oke. Nah, jadi rekan-rekan dari sini sudah mulai dapat gambaran. Nah, makanya nanti dari ruang kudus ke ruang maha kudus sebenarnya di sini ada tirai. Nantinya ketika di zaman perjanjian baru, waktu Tuhan Yesus disalibkan, maka tirai penghubung antara ruang kudus dengan ruang maha kudus itu robek. Artinya tidak ada lagi penghalang antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Nah, kenapa disebut ruang maha kudus? Kali ini adalah gambaran dari kehadiran Allah yang kudus, sehingga tidak sembarang orang bisa masuk. Hanya imam besar yang boleh masuk, hanya imam yang mempersembahkan korban yang bisa masuk, dan itu pun diundi, sehingga memang nggak sembarang orang bisa masuk, karena kehadiran Allah begitu kudus. Tapi begitu Kristus mati di kayu salib, tirai yang membatasi ini robek, berarti tidak ada lagi penghalang untuk manusia bisa datang kepada Allah. Nah, jadi rekan-rekan sedikit informasi tentang bait Allah yang begitu indah ini. Nah, tapi saya fokus kepada akhir hidup dari Salomo. Dia begitu berhikmat di dalam memerintah, punya hak istimewa untuk membangun bait Allah. Karena memang rekan-rekan sedikit informasi, raja-raja pada zaman dulu itu bukan hanya fokus membangun istana, tapi juga fokus untuk membangun rumah ibadah bagi dia dan bangsanya. Itulah sebuah kebanggaan dari seorang raja pada waktu itu. Jadi dia itu punya istana dan punya rumah ibadah, bangunan ibadah yang besar dan megah. Nah, makanya salah satu dugaan kenapa ya Daud pengen sekali membangun bait Allah, karena itu adalah gambaran dari kejayaan seorang raja adalah ketika dia punya istana dan juga punya kuil tempat ibadah. Tetapi memang Daud pada intinya adalah dia pribadi yang begitu mengasihi Allah. Sampai-sampai dikatakan orang yang berkenan di hati Allah. Dan Daud ini yang kemudian menjadi patokan buat raja-raja Israel yang lain. Nah, sayangnya Salomo tidak seperti Daud. Meskipun Daud punya banyak kelemahan dan gagal di dalam mengendalikan hawa nafsunya, tapi dia tidak pernah sampai menyembah berhala. Dia tidak sampai meninggalkan Allahnya. Nah, Salomo nggak begitu. Dia punya istri dan budik banyak sampai 1.000 orang. Dan akhirnya di masa tuanya dia berusaha untuk mengikuti kemauan dari istri-istrinya. Sehingga akhirnya ketika istri-istrinya ini ingin dibangunkan kuil untuk dewa-dewa mereka, Salomo ngikutin. Dan singkat cerita akhirnya apa? Meskipun Salomo ini berhikmat, dia ikut menyembah berhala dari istri-istri dan budik-budiknya. Seolah-olah hikmat dan kepintaran Salomo itu tidak ada apa-apanya di sini. Nah, ada yang menduga kenapa ya, kok Salomo punya banyak sekali istri dan gundik sampai total 1.000 orang? Jawabannya ada yang mengatakan bahwa itu karena pernikahan politik. Jadi supaya
Salomo bisa memperluas wilayahnya tanpa harus berperang, maka jalin relasi politik dengan daerah-daerah kerajaan-kerajaan sekitarnya. Nah, salah satu cara untuk menjalin relasi adalah nikahin putri-putri rajanya. Nah, jadi makanya memang zaman dulu sudah ada perpolitikan seperti ini, sehingga tidak ada yang namanya kawan atau lawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Nah, di sini kepentingannya Salomo adalah bagaimana dia bisa memperluas dan melestarikan kekuatan dan kuasanya, sehingga ya udah dia nikahin putri-putri raja di bangsa-bangsa kerajaan sekelilingnya. Dan akhirnya ide strategi dia itu justru jadi senjata makan tuan buat dirinya. Di masa tuanya dia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Dia gagal di akhir hidupnya. Nah, rekan-rekan, saya fokus kepada Salomo saja dalam bagian ini, karena memang raja yang sangat dijabarkan di dalam kitab Raja-Raja adalah Salomo. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk informasi tentang Salomo, sebenarnya Salomo memang adalah anak Daud dari Batseba. Bukan anak pertama, karena anak pertamanya sudah mati. Jadi ketika Daud bersetubuh dengan Batseba, berzina dengan Batseba, maka anak pertama yang dilahirkan itu mati. Nah, sesudah itu, anak yang berikutnya adalah Salomo. Tetapi sebenarnya, anak ini nama sebenarnya bukan Salomo. Kalau nanti rekan-rekan membaca lagi kitab 2 Samuel, nama anak ini bukan Salomo, melainkan, ada yang tahu nama sebenarnya siapa? Silakan menjawab lewat mic atau kolom chat juga boleh. Ada yang tahu nama lainnya Salomo? Ada yang tahu? Kalau yang bisa jawab sih nggak dapat sepeda ya dari saya ya. Kalau mau sepeda silakan beli di tempat masing-masing. Ada yang tahu nggak nama lainnya Salomo? Nggak ada ya. Nama lain Salomo, nama yang benar-benar dikhususkan, diberikan oleh Allah kepada anak ini adalah Yedija. Yedija. Yedija itu artinya yang dikasihi Allah. Jadi arti namanya indah sekali. Ini ada sebuah pesan bahwa Allah mengampuni Daud. Allah memberikan anugerahnya kepada Daud. Anak pertama Daud dari Batseba itu adalah anak hasil perzinahan. Daud yang merebut Batseba dari suaminya yang sah, Allah tidak berkenan. Tetapi sesudah itu, anak yang berikutnya, Allah bilang, nama dia adalah Yedija. Artinya Allah sayang dengan anak ini. Ada pengampunan dan anugerah buat Daud. Nah, coba pertanyaannya kenapa ya? Kok dalam kitab 1 Raja-Raja disebutnya Salomo? Nah, Salomo dalam bahasa Ibrani artinya damai sejahtera. Jadi kata Salomo, Salome, Shalom dalam bahasa Ibrani itu artinya sama, damai sejahtera. Nah, jadi kalau begitu, kenapa ya kok raja yang disebutkan di dalam 1 Raja-Raja ini bukan Raja Yedija, tetapi Raja Salomo? Pesannya adalah bahwa melalui raja ini hendak diberikan, hendak dinyatakan damai sejahtera buat umat manusia, buat bangsa Israel secara khususnya. Nah, tapi seperti kita tadi sudah lihat, Salomo gagal menghadirkan damai yang sejati. Damai dia justru damai membuat Salomo malah menyimpangkan imannya, meninggalkan Allah, menyembah dewa-dewa dari istri-istrinya. Karena itu kita butuh shalom yang sejati, damai yang sejati. Nah, Kristuslah yang dapat menghadirkan damai sejati. Makanya dalam kitab Yesaya dikatakan Raja Damai. Nasihat yang ajaib, Raja Damai. Nah, jadi saudara, melalui bagian ini, apa hubungannya ya antara damai dan kasih? Jawabannya ini. Hati kita hanya akan merasakan damai kalau ada cinta, kalau ada kasih. Ketika saudara di dalam rumah tangga keluarga, kalau yang terjadi pertikaian, pertengkaran terus-menerus,
merasa nggak tenang dan nggak damai, itu karena apa? Tidak ada cinta di situ. Tidak ada pengampunan di situ. Tidak ada penerimaan di situ. Nah, ketika ada cinta, kasih sayang di dalam rumah tangga, kita pasti akan mengalami kedamaian. Meskipun memang mungkin ya ada masalah, tantangan, kesulitan keuangan, sakit penyakit. Tapi ketika ada cinta kasih dan keharmonisan, kita mengalami damai. Demikian juga ketika kita dalam relasi di tengah-tengah studi, di dalam pekerjaan, kalau teman kerja kita orangnya suka nikam kita dari belakang, mengkhianati kita, ingin ngikut kita, gimana kita bisa damai dalam bekerja? Nah, kita damai ketika bekerja karena ada kasih sayang, ada persahabatan di situ. Nah, jadi rekan-rekan, kita bisa mengalami damai sejati. Jawabannya adalah karena kita dikasihi Kristus. Nah, pertanyaannya, sadarkah Anda bahwa Anda dikasih oleh Kristus? Kiranya cinta kasih Kristus ini membuat hati Anda mengalami damai dan sukacita. Di tengah-tengah berbagai tantangan, kesulitan, permasalahan yang ada, ketika engkau ingat bahwa Kristus begitu mengasihi Anda, begitu mencintai Anda, kiranya damai itu memenuhi hati dan pikiran kita sekalian. Nah, sekian penjelasan singkat saya mengenai pengantar kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Saya serahkan kembali kepada Ibu Kiwek. Apakah mau foto dulu? Oh, boleh foto dulu aja ya, teman-teman. Semua buka kameranya ya. Udah semua? Pak Teguh belum bisa buka? Oh, sudah. Ah, Pak Teguh belum buka ya? Belum. Cece, bisa buka nggak? Ya, Pak Teguh tuh udah buka. Tinggal Cece ya, satu ya. Cece bisa buka kameranya. Cece, oke, kalau nggak bisa lanjut Pak Abraham, tolong foto ya. Semuanya senyum ya. Oke, siap rekan-rekan semua ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, Nah, lanjut ya. Siapa yang mau bertanya, langsung aja buka mic-nya ya, langsung ya. Ayo dipersilakan. Bu Susi kayaknya ada pertanyaan nih, mau tanya. Bu Susi, Bu Endang, Pak Belum, Bu. Teguh. Ya, Belum. Bu Endang. Ayo. Belum nanti. Edison, Pak Teguh. Henkim, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah pada bisa semua nih. Udah pada pintar semua nih Pak Abraham. oh puji Tuhan, berarti sukses ya. Iya. Ayo dong, kalau ada yang mau segera ya. Waktunya nih berjalan terus udah mau 8:30. Ayo, Edison, ada yang mau ditanyakan? Tes. Suara Ya, saya coba kedengeran? Bu. Saya, Bu. Oh ya, Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Nggak tahu ini saya overlapping sesudah 1 Raja-Raja dan 2 atau bagaimana ya. Begini Pak Abraham, kan di Raja-Raja itu sudah diceritakan mengenai Raja Daud ya. Kemudian kalau nggak salah itu di
ulangi lagi di kitab Tawarikh ya Pak ya. Nah, atas dasar pertimbangan apa ya Pak? Kok kisah dari silsilah dari bangsa Israel diulang lagi di kitab Tawarikh. Kemudian juga memang sepintas kalau boleh kita sampaikan, sewaktu kita membaca nama-nama itu kan juga kita mesti cepat lupa Pak ya. Jadi memang tahap pertama ini memang saya khususnya pribadi membaca dulu. Jadi apalagi kan kita targetnya sehari 3 pasal, jadi mungkin membaca cepat ya. Nah, barangkali nanti step-step berikutnya akan mencoba membaca pelan-pelan, merenungkan, dan khususnya di perjanjian lama ini ya. Karena kan perjanjian lama selain kami belum banyak mengerti juga biasanya kan terutama di awal-awal itu kan berisi tentang peraturan, kemudian mengenai ibadah, kemudian mengenai silsilah-silsilah yang dibacakan sedemikian detailnya. Itu kira-kira maksud Tuhan bagaimana ya Pak ya? Digambarkan sedemikian rupa gitu. Nah, kalau di perjanjian baru kan kita ya, karena mungkin karena sering di gereja sering dikutbahkan, kemudian juga kita kan relatif lebih eh, mengulang lebih banyak kesempatan mengulang. Walaupun firman Tuhan ini kan mempunyai berbagai macam sudut pandang. Maksudnya setiap kita membaca pasti akan menemukan pemahaman pengertian yang baru. Untuk itu kami mohon penjelasannya ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh untuk pertanyaannya. Jadi memang kitab 1 dan 2 Raja-Raja itu sangat mirip dengan kitab 1 dan 2 Tawarikh. Hanya saja memang yang akan kita lihat nanti ketika kita akan membandingkannya, meskipun memang ada hal-hal yang sama, tapi di dalam kitab 1 dan 2 Tawarikh, sebenarnya fokusnya adalah kepada kerajaan Israel Selatan, kerajaan Yehuda. Kalau dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja, baik kerajaan Israel Utara maupun Selatan itu diceritakan dengan cukup detail. Nah, sedangkan dalam kitab 1 dan 2 Tawarikh, yang difokuskan adalah nantinya raja-raja di dalam kerajaan Yehuda saja. Bahkan nanti kalau kita baca, ataupun ya kalau kita baca, bahkan kejatuhan Salomo pun tidak terlalu dijelaskan di dalam kitab 1 dan 2 Tawarikh. Nah, jadi karena ada hal yang mau disampaikan, penekanannya adalah bagaimana kerajaan Israel Selatan ini bisa kemudian diceritakan dengan jelas sampai nanti akhirnya yang menjadi harapannya adalah suatu saat nanti kerajaan ini bisa kembali bersatu. Nah, jadi makanya kalau kita baca di dalam kitab 1 dan 2 Tawarikh, bahkan nanti dosanya Daud itu tidak diceritakan. Nah, kenapa demikian? Karena berarti ada penerima mula-mula yang berbeda, audiensnya berbeda. Jadi kalau kitab 1 dan 2 Raja-Raja, penerima mula-mulanya adalah bangsa Israel yang di pembuangan. Nah, sedangkan kalau kitab 1 dan 2 Tawarikh, yang menerima kitab itu pertama kali adalah orang-orang Israel yang telah pulang dari pembuangan. Nah, jadi karena penerima mula-mulanya berbeda, berarti tujuannya pasti ada perbedaannya. Bahwa sekarang kamu sudah kembali ke tanah perjanjian, maka apa sih yang seharusnya kamu lakukan ketika kamu sudah kembali ke tanah perjanjian? Nah, itulah pesan utama dalam kitab 1 dan 2 Tawarikh. Jadi kira-kira seperti itu ya Pak. Jadi kalau misalnya 1 dan 2 Raja-Raja, penulis seperti mau bilang, kenapa sih kamu ada di pembuangan? Ini gara-garanya. Pemimpin kamu hidupnya menyimpang dari Tuhan. Akhirnya dia mempengaruhi seluruh rakyat dan kamu salah satu rakyat yang akhirnya melakukan dan kena akibatnya.
Jadi penekanannya di situ, Pak. Oh ya, masih di mute, Pak. Pak Teguh masih ini? Ya. Jadi penekanannya Pak yang raja-raja Israel dibuang, pembuangan, masa pembuangan, sedang yang Tawarih setelah pulang dari pembuangan Pak ya. Iya, betul, Pak. Ya. Dan memang Baik. itu uniknya kitab Dua Raja-Raja itu ditutup dengan Raja Israel itu yang udah kalah, malah kemudian diperlakukan seperti seorang bangsawan oleh raja penjajahnya. Iya, itu bagaimana itu Pak? Ya, jadi artinya itu sebuah pesan bahwa meskipun Allah murka terhadap orang Israel sehingga mereka dibuang, tapi bukan berarti Allah berhenti mengasihi mereka. Hmm. Ada pengharapan, ada mukjizat Allah yang di luar dari nalar umat Allah saat itu, bahwa raja yang kalah harusnya diperbudak, harusnya benar-benar diabaikan, tapi justru di dalam kisah ini raja orang Israel ini yang sudah kalah perang malah diperlakukan seperti seorang raja bangsawan yang bahkan makanan yang sama dengan raja Babel atau Media Persia pada waktu itu. Jadi Iya, itu sebuah hak istimewa yang di luar dugaan. surprise Pak ya. Iya, jadi itu sebuah pengharapan ketika bangsa Israel di pembuangan, ketika mereka mengalami kesedihan, menderita karena dibuang, mereka mendapatkan sebuah fakta. Loh, kok bisa ya? Raja kami sudah kalah perang, malah diperlakukan sedemikian. Jangan-jangan kami juga akan mengalami perlakuan yang serupa. Bagaimana Tuhan bisa pelihara kami melalui bangsa yang menjajah kami. Nah, jadi ada semacam penghiburan dan penguatan buat orang-orang Israel yang dibuang tersebut agar mereka terus berharap kepada Tuhan. Jadi Demikian, Pak. mirip di Esther itu Pak ya, kisah di kitab Esther Pak ya. Ya benar Pak, benar. Itu Esther memang lanjutannya. Mereka masih di pembuangan, tapi yang memerintah bukan lagi Babel, melainkan Media Persia. Ya, maksudnya Persia Iran sekarang itu Pak. Eh, Wilayahnya iya, tapi kerajaannya Wilayahnya. kan sudah kalah ketika diserbu Yunani. Jadi dalam sejarah dunia itu kan di daerah sana itu, dulunya kan di daerah Mesopotamia itu kerajaan yang sangat berkuasa adalah Babel, sehingga mereka mengalahkan Israel Selatan, atau mungkin sebelumnya Asyur. Asyur mengalahkan Israel Utara. Setelah Israel Utara kalah, kemudian dibuang, mereka kemudian dikawin campurkan sehingga ke Israel sudah tidak murni lagi. Nah, Asyur dikalahkan Babel. Dan setelah Hmm. Babel yang memerintah berkuasa menjadi negara adikuasa, Babel ini mengalahkan Israel Selatan. Setelah Israel Selatan kalah, dibuang ke Babel, salah satunya Daniel dan kawan-kawan. Nah, di situ orang-orang Yehuda mengalami perlakuan yang sangat baik. Tapi kemudian Babel dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Sehingga Media Persia menjadi yang paling berkuasa. Nah, di masa-masa berkuasanya Media Persia ini, kemudian muncullah kisah Esther. Dan nanti pada zaman Ezra Nehemia, atas perintah Raja Persia waktu itu, orang-orang Israel boleh pulang kembali. Nah, tapi setelah Media Persia ini, nanti dalam sejarah, ini tidak dicatat di Alkitab, Persia kalah perang melawan Yunani. Mungkin kalau Pak Teguh atau mungkin rekan-rekan ada yang tahu, pernah nonton film, kalau mungkin rekan-rekan pernah nonton film 300, 300. Alexander the Jadi Great ada itu. pasukan, ya, ada Ya, 300 pasukan Sparta yang melawan Persia, memang akhirnya mereka kalah, Sparta ini. Tapi kemudian gara-gara kekalahan itu, kerajaan-kerajaan Yunani ini bersatu dan akhirnya melawan Persia, dan akhirnya singkat cerita Persia kalah, Yunani berkuasa, dan waktu itu yang jaya adalah Alexander Agung. Nah, tapi sesudah Alexander Agung Yunani ini, maka ketika Alexander Agung mati, yang berkuasa adalah Romawi. Romawi yang mengalahkan Yunani.
Nah, pada zaman perjanjian baru, Romawi yang berkuasa, di zaman itulah Tuhan Yesus lahir. Berarti nyambung itu Pak ya. Dari perjanjian pertama masuk ke perjanjian kedua atau perjanjian baru nyambung itu Pak ya, sejarah dunia itu. Iya Pak, betul Pak. Dari segi sejarah dunia, nyambung terus. Ya, terima kasih nih Pak. Jadi eh, kami sudah dibukakan sambungannya ini. Iya Pak. Memang paling menarik kalau kita nonton nonton film kolosal, film sejarah Pak ya. Iya, betul Pak. Seru ya Pak ya. Ya, Ya mungkin terima kalau kasih. zaman dulu itu ada film Ben-Hur, Ya, film Ben-Hur. Juga Ben-Hur Pocahontas. itu kan itu apa Pak, di zaman Abraham atau apa itu Pak ya? Ben-Hur itu Kalau Ben-Hur itu zaman-zaman Romawi Pak. Romawi ya. Oh, Iya, perjanjian baru ya Pak ya? iya. Quo Vadis juga demikian. Oh, Kalau ada Fadis. film itu ada Quo Vadis. Nah itu sebenarnya cukup menarik. Quo Vadis itu Juga kan artinya dalam bahasa Indonesia Ben-Hur mau kemana. ya, Petrus Pak ya, menceritakan Petrus ya. Iya, Petrus yang berjumpa dengan Yesus dan dia bertanya, Quo Vadis Domine, mau kemana Ini. Tuhan? Terus Tuhan Yesus bilang, saya mau kembali ke kota Roma untuk disalibkan untuk yang kedua kali, kalau kamu nggak ke sana. Ya memang itu nggak ada di Alkitab, tapi dalam sejarah gereja ada sejarawan Ya, yang mencatatkannya. ada Pak ya. Iya, Judah Ben-Hur melawan Metusalah Pak ya. iya, iya. Bintangnya Charlton Heston itu Pak. Iya, Pak. Film kolosal, saya waktu itu masih ada di Magelang tuh Pak, masa kecil saya itu. Iya, Baik Pak, mungkin teman yang lain gantian yang iya bertanya. silakan ya, ya Pak. Ya, kasih Pak untuk pertanyaannya. Terima Silakan rekan-rekan kasih. yang lain kalau ada yang mau bertanya juga. Pak Braham, saya bertanya. Ya, silakan Ya, Bu Enda. Tadi dikatakan kalau kitab satu raja-raja dan dua raja-raja itu tidak ada penulisnya. Itu tidak ada penulisnya itu anonim seperti itu atau bagaimana ya Pak? Kemudian bagaimana kami akan memahami bahwa sesuatu yang ada di Alkitab, tapi tidak ada penulisnya, tidak ada penulisnya atau tidak diketahui atau anonim, tetapi itu dijadikan suatu acuan pedoman hidup bagi orang Kristen. Lah, ini bagaimana Mbak nanti kami akan bisa memahami dan meyakini bahwa apa yang tertulis itu maksud saya menurut pemikiran saya apakah bisa dipahami, apakah bisa dipercaya, apakah bisa diimani. Gimana penjelasannya Pak Bram? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Enda. Jadi memang kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini kita tidak mengetahui siapa penulisnya. Jadi penulisnya itu memang tidak diketahui siapa yang menulis. Nah, tetapi kalau dari sisi isinya, kita bisa dapat pemahaman bahwa sebenarnya tidak tidak apa-apa untuk kita tidak tahu siapa penulisnya. Setidaknya ada hal-hal yang memang kita bisa lihat terlebih dahulu bahwa kalau misalnya kita menggunakan kitab-kitab perjanjian baru misalnya. Nah, ada bagian-bagian di dalam perjanjian baru yang mengutip kalimat-kalimat atau kisah-kisah, peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh yang ada dalam kitab 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja. Maka dari situ ibaratnya begini, ketika kita di dalam perjanjian baru, kita yakin bahwa penulis kitab ini misalnya Matius atau Markus atau Lukas ataupun misalnya surat-surat Paulus dan mereka mengutip apa yang ada dalam kitab 1 Raja-Raja atau 1 Tawarik atau 1 Samuel, maka kita meyakini oh ini pasti firman Allah yang mereka sedang kutip.
Jadi meskipun tidak diketahui siapa penulisnya, tetapi ketika di dalam perjanjian baru, umat Allah mengutipnya, menggunakannya di dalam ibadah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah firman Allah yang mereka yakini. Jadi kita bisa ibarat istilahnya dalam bahasa Inggris ya, let Bible interpret Bible. Biarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Caranya adalah ketika kita menemukan bagian-bagian Alkitab yang misalnya sulit kita mengerti, kita cari bagian Alkitab yang lain yang kita mengerti untuk kita bisa pakai menafsirkan bagian Alkitab yang sulit tersebut. Jadi ketika tadi misalnya ada bagian-bagian atau kitab-kitab tertentu yang sulit untuk kita mengerti atau kita bingung untuk menerimanya, otoritasnya, kenapa kitab-kitab ini berotoritas sebagai firman Allah? Karena salah satunya tadi ya, bahwa isinya itu sudah diakui oleh umat Allah pada zaman dulu sebagai firman Allah. Jadi dari segi isinya. Nah, ketika kita tidak tahu penulisnya, tapi isinya diakui, diyakini sebagai firman Allah, berarti kita yang hidup di zaman sekarang pun bisa tetap meyakini juga dan bisa untuk menerima juga sebagai firman Allah yang kita yakini, kita percayai, dan kita jadikan sebagai pedoman hidup. Jadi kira-kira seperti itu Bu, penjelasan singkatnya ya. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Edi mau nanya, Edi? Udah apa yang tadi, yang belakang, yang Raja Yehuda itu yang apa? Yang udah terjawab sama Pak Abram tadi. Oh iya tadi ya. Iya, Yang saya mau nanya terakhir itu. ya. Iya, Raja Oh terakhir. Kok dia bisa ini apa? eh, Diterima terus makan makan satu meja ya iya betul di betul. akhir itu. Makan roti bersama raja ini. Oh, mungkin saya mau nanya ini aja Pak. Oh, beberapa ada yang raja-raja ini ada yang jahat, ada yang benar di mata Tuhan, tapi yang benar ini juga masihnya kayak bukit-bukit pengorbanan masih masih mereka nggak apa? Masih mereka percaya gitu loh. Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Iya, terima kasih. Jadi memang sebenarnya gini. eh Kenapa ada bukit-bukit pengorbanan? Itu karena memang zaman sebelum Bait Allah ada, orang-orang Israel itu untuk mencari tempat yang terpusat dalam beribadah dan mempersembahkan korban itu asumsinya adalah cukup sulit. Karena posisinya kan menyebar kemana-mana mereka tinggalnya. Sehingga dibuatlah bukit-bukit pengorbanan supaya mereka bisa beribadah dan mengorbankan korban bakaran kepada Allah. Nah, tetapi akhirnya ya namanya manusia yang sudah tercemar oleh dosa ya, dan mereka melihat bangsa kanan dan kirinya, akhirnya beberapa bukit pengorbanan itu beralih fungsi. Dari awalnya dipakai untuk menyembah Allah, kemudian dipakai untuk beribadah kepada berhala. Nah, ketika bait Allah itu sudah dibangun, sudah didirikan, maka pusat ibadah dan pusat untuk mempersembahkan korban hanya di bait Allah. Jadi bukit-bukit pengorbanan itu sudah seharusnya tidak perlu dipakai lagi. Karena untuk mengorbankan hewan-hewan korban, fokusnya dilakukan di bait Allah. Nah, cuman karena itu tadi, bukit-bukit itu masih dipelihara oleh beberapa orang, raja-raja tertentu masih sangat kompromistis, akhirnya ya udah dibiarkan saja. Dan ketika dibiarkan, akhirnya banyak rakyat yang kemudian menyembah berhala, memanfaatkan itu untuk menyembah berhala. Nah, makanya misalnya contoh Raja Yosia, dia ketika menemukan mendengarkan kitab Taurat dibacakan, dia langsung mengoyak bajunya, menggambarkan dia begitu sedih, berduka cita, berkabung karena dosa, dan akhirnya dia melakukan pembaruan besar-besaran, dan bukit-bukit pengorbanan itu dihancurin semua. Nah, jadi karena itu konsep dan pemahamannya adalah ketika bait Allah sudah didirikan, maka pusat ibadah dan pengorbanan itu hanya di bait Allah. Hanya ditujukan kepada Allah dan benar-benar dikondisikan kepada Allah saja. Nah, jadi memang harusnya bukit-bukit pengorbanan harusnya sudah dihancurkan. Supaya fokusnya hanya kepada Allah di bait Allah. Di bait suci. Begitu. Makasih Pak. Semoga bisa membantu ya.
Ya, sama. Atau masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akan tutup ya. Udah 8:30 ya. Gimana teman-teman? Kalau masih ada, silakan. Kayaknya kita tutup aja kali ya. Oke, Pak Abraham boleh tutup dengan doa? Silakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di tengah-tengah aktivitas kami, ataupun juga menjelang kami beristirahat di malam ini, kami menyempatkan diri untuk bertemu secara virtual, untuk mendengarkan firman-Mu, mendalami kebenaran dan keindahan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya mengantar kitab 1 dan 2 Raja-Raja telah kami pelajari, di satu sisi mengingatkan kami tentang kisah-kisah Alkitab, ataupun juga menambahkan informasi berkaitan dengan hal-hal latar belakang, penjelasan-penjelasan dari kitab suci. Tapi kami juga rindu agar setiap kali kami mempelajari firman-Mu, kami membacanya, Tuhan melakukan transformasi, Tuhan mengerjakan pembaruan dan perubahan hidup bagi kami, ada pola pikir yang berubah, ada sikap hati yang berubah, ada perilaku yang berubah, semakin hari semakin serupa dengan Kristus, sehingga melalui hidup kami, Kristus dipancarkan, dinyatakan, dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami yang berpisah satu dengan yang lain, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, baik hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih ya semua teman-teman. Oh ya, untuk rekamannya kalau yang belum begitu jelas bisa diulang kembali, nanti kita akan kirim rekamannya ya. Terima Terima kasih. kasih.